merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang kerap mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi, topografi yang berbukit, serta aktivitas manusia meningkatkan risiko bencana di wilayah ini. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Di video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang latar belakang, penyebab, dampak, dan upaya mitigasi tanah longsor di Aceh Tamiang. Latar belakang, Kecamatan Serak, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan wilayah yang rentan terhadap tanah longsor akibat kondisi lingkungan berupa topografi berbukit, lereng curam, curah hujan yang tinggi, serta penggunaan lahan yang mempengaruhi kestabilan lereng. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian wilayah ini memiliki tingkat kerentanan dari sedang hingga tinggi, sehingga diperlukannya upaya mitigasi melalui identifikasi daerah rawan, pengelolaan tata guna, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Halo semua, kita akan masuk ke faktor utama penyebab terjadinya longsor. Yang pertama, kita akan ngebahas soal topografi rendah. Ya, wilayah ini berada di kawasan dataran rendah yang berdekatan langsung dengan sungai. Nah, karena kondisi tersebut yang membuat tanah di wilayah tersebut rentan mengalami erosi dan pengikisan karena mengalami paparan dari aliran sungai. Itu dia salah satunya yang menyebabkan kawasan tersebut menjadi rawan longsor. Selain topografi yang rendah, yang kedua itu ada curah ekstrim hujan atau hujan ekstrim. Ya, karena adanya hujan ekstrim di mana hujan itu turun melebihi kapasitas normal, daya tampung sungai udah nggak bisa lagi untuk menahan debit air tersebut. Akhirnya air tersebut masuk ke dalam pori-pori tanah yang mengakibatkan tanah itu dalam kondisi jenuh, apalagi kalau tanah itu berada di kondisi lereng yang sudah terkikis atau tererosi. Itu yang bisa menyebabkan salah satunya terjadinya rawan longsor. Nah, yang ketiga ini ada ulah manusia, contohnya seperti penebangan liar di hulu, pembuangan sampah ke sungai yang dapat merusak sistem resapan air. Dan yang terakhir itu ada infrastruktur rusak. Nah, tanggul penahan ini tidak kuat menahan arus sehingga tanggulnya jebol dan merendam pemukiman warga. Terus yang selanjutnya itu ada dampak. Kerusakan infrastruktur dan fasilitas luapan air dan material longsor merusak puluhan rumah warga, lahan pertanian atau perkebunan, fasilitas pendidikan, sarana masyarakat, serta fasilitas umum lainnya. Lalu, akses transportasi juga terputus. Tertutupnya badan jalan nasional Medan Banda Aceh dan penghubung desa oleh material-material longsor mengisolasi wilayah, melumpuhkan mobilitas, serta menghambat evakuasi maupun penyaluran bantuan. Nah, dampak yang selanjutnya adalah kerugian ekonomi dan logistik. Terlambatnya akses jalan memicu lonjakan biaya logistik, mengganggu distribusi hasil tani, serta menurunkan aktivitas perdagangan antar provinsi. Selanjutnya adalah gangguan sosial dan psikis. Warga mengalami kerugian harta benda yang besar, menghadapi resiko kecelakaan, kehilangan akses pelayanan publik, hingga mengalami trauma dan kecemasan akibat bencana yang terus-menerus berulang. Selanjutnya adalah kerusakan lingkungan. Bencana ini memicu hilangnya vegetasi, erosi tanah yang masif, dan peningkatan sedimentasi di sungai yang memperburuk kualitas lingkungan serta memperparah banjir di hilir. Nah, dalam penanggulangan bencana ini terdapat dua pendekatan utama, yaitu mitigasi struktural dan juga mitigasi non-struktural. Saat ini saya akan membahas mitigasi struktural, yaitu upaya pengurangan resiko melalui pembangunan dan juga perbaikan infrastruktur. Contohnya adalah memperbaiki dan memperkuat tanggul sungai untuk mencegah luapan air. Yang kedua, membangun drainase lereng dan juga dinding penahan tanah untuk mengurangi resiko longsor. Dan yang ketiga, merehabilitasi jalan, jembatan, serta rumah warga yang terkena dampak bencana. Mitigasi non-struktural, kebijakan dan kesadaran. Yang pertama, kesiapan mandiri. Gotong royong membersihkan saluran air, mematikan listrik saat banjir, dan mengungsi ke tempat yang tinggi. Yang kedua,
pemetaan digital SIG, menyusun peta kerawan bencana berbasis teknologi SIG, dan AHP untuk zona wilayah rawan. Yang ketiga, tata ruang dan reboisasi. Pada kesimpulan kali ini, bencana banjir dan longsor di Aceh Tanjung dipicu oleh cuaca yang ekstrim, lereng curam, serta rusaknya daerah resapan air akibat pembalakan liar dan alih fungsi lahan. Dampaknya sampai ke pemukiman dan memutus lahan nasional vital Medan sampai Banda Aceh, serta melumpuhkan energi dan memicu trauma warga. Solusi yang diperlukan adalah perpaduan mitigasi struktural, tanggul dinding penahan lereng, serta non-struktural seperti pemetaan SIG, reboisasi, dan edukasi warga.